Kita nggak ada karena kita memang udah nggak mau ada oli-oli palsu yang sampai masuk ke domo transmisi karena itu bahaya banget. Sama hati-hati kalau Nissan coolernya takut jebol. Wah, ini mah kita bengkel nyari untung nih. Ganti oli matic setiap 20.000. Semua akan CVT pada waktunya, kata ATPM. Semua akan kembali AT pada akhirnya. Kayak Honda, satu dashboard untuk banyak mobil. Nah, kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di segmen Obsesi, obrolan seputar transmisi. Episode keberapa ini? Episode ke-20 kok. 20. Udah banyak ya video-video obsesi kita. Lumayan. Nah, seperti biasa di video obsesi itu kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari subscriber YouTube kita kok mengenai permasalahan Matic ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan mobil-mobil Matic kok. Oke, yang belum subscribe tolong di-subscribe ya. Boleh, betul sekali yang belum subscribe, boleh langsung klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga follow sama like Instagram kita dan YouTube kita, oke? Gimana kok? Kita mau langsung mulai atau gimana kok? Langsung aja. Langsung mulai aja ya, tanpa berbasa-basi. Oke, sebelumnya gua cut dulu ya. Kemarin ada yang ngomong belajar baca dulu, Bang. Belajar baca dulu yang lancar, Bang. Waduh, ini. Oh iya. Nah, jadi lu baca sih belepotan ya. Aman. Udah aman. Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya pertama dari @insanamana #obsesi. Berapa ribu km ketahanan transmisi AT Avanza Old jika jerawat? Ada yang bales, komen dia punya udah 434.000. Avanza AT kok. Kilometernya bisa sampai berapa nih Matic-nya ketahanan? Kita paling tinggi pernah ketemu yang sampai sini di overhaul itu 280 sekian. 280 sekian ya? Baru kalau yang turun. 400-an ribu ini kita belum pernah ketemu kayaknya. Belum pernah ketemu ya? Belum. Ini udah keliling bolak-balik dari bumi ke bulan ini. Bumi bulan. Tapi misalkan kok datang ke Domo Transmisi kilometer 400.000 mau Matic Jet Clean boleh nggak kok? Boleh-boleh aja. Boleh aja ya? Iya. Tapi kan tetap kita lihat dulu kendalanya apa. Iya. Nggak semua masalah ya selesai ya kan. Kalau misalnya sudah mulai delay atau setiap Slip. perpindahan gigi selip, ya itu mah udah wayahnya. Untuk bongkar Matic kan, karena faktor usia dan kilometer yang udah tinggi. Ini ibaratnya ya, mobil manual itu pasti udah turun kopling 400 ribuan misalnya, itu paling nggak udah 2 kali. 2 kali minimal loh itu. Paling nggak ada yang 2 kali. Soalnya saya pernah ini loh, naik Grab, dia cerita dulu dia punya Avanza kilometer udah 400.000 sekian. Dia udah 3 kali turun kopling. Tuh kan. Mobil manual. Tuh. Oke, next ya kok ya. Dari @Blans Erik #obsesi. Kalau CVT-nya Subaru gimana ya kok? Kan dia pakai rantai dan katanya harus pakai oil transmisi khusus yang support lineartroniknya Subaru. Apa Domo Transmisi pernah ada pengalaman menangani? Oke. Gimana kok? Kebetulan mobilnya Bos Lunglung. Nah, Kolunglung ya, Audi. Nah, itu kan Audi A4. Itu Matic-nya CVT dan dia pakai chain. Jadi hampir sama dengan Subaru. Itu kita pakein oli Nice Circle CVT, bagus. Bagus ya kok ya? Iya, bagus. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Sampai hari ini malah dia ngomong jadi lebih enak. Betul kan? Sebenarnya support aja. Mau dia pakai chain, pakai belt, selama oli itu berkualitas. Dan di situ kan pasti ada rekomendasi untuk mobil-mobil apa aja kan. Betul. Nah, itu diperhatiin aja. Kalau itu sesuai ya udah, why not gitu loh. Daripada ketemu oli palsu ya udah lebih baik pilih yang pasti-pasti. Iya. Ya kan? Makanya jangan aneh kalau misalkan datang ke Domo Transmisi, rekomendasi olinya cuma beberapa ya, karena kita menjaga kualitas ya kok ya. Kita nggak mau nih kita nyediain oli-oli yang teman-teman tanya, oli ini ada nggak? Ya kita nggak ada karena kita memang udah nggak mau ada oli-oli palsu yang sampai masuk ke Domo Transmisi karena itu bahaya banget. Apalagi pengerjaan kita tuh banyak banget pengerjaan overhaul ya kok ya. Iya. Jangan sampai udah kita overhaul, ternyata kita isi oli Matic palsu, lah kita kerja 2 kali ya kan? Betul. Makanya dari itu ya olinya kita di sini cuma ada beberapa ya karena kita menjaga kualitas itu sendiri gitu loh. Dari @andrinova #obsesi. Domo Transmisi bahas Matic AT Triptonic AL4 P-Shoot dong dan perawatannya. Kebetulan mobil saya pakai Matic AT Triptonic AL4. Terima kasih bos Domo Transmisi. AL4 ini sama dengan Matic-nya Citroen. Kalau P-Shoot mungkin 406 kali ya. Kita memang terus terang
belum pernah bongkar Matic ini. Tapi kalau minta dibahas ya pasti mirip-mirip lah dengan Matic pada umumnya. Iya. Kelihatannya ini bak olinya hadap depan deh, counternya hadap depan. Oh, berarti nggak bisa ganti filter gitu-gitu ya? Ya bisa sebenarnya, cuma repot. Repot ya. Mau bak oli hadap depan ya sebenarnya bisa, cuman pengerjaannya lebih repot, makan waktu lebih lama. Terus perawatannya apa ya? Kalau kita sih balik lagi perawatan, apalagi mobil udah ada usia ya 406. Paling penting ya jaga oli Maticnya. Kalau udah kilometer udah lama, oli itu udah jelek kualitasnya, oli itu cepet panas. Panas itu kan jadinya merusak. Komponen di dalam transmisi itu ada banyak loh, ada karet-karet ya kan, ada seal. Ada material yang ada plastiknya. Iya, benar. Ya kan? Coba bayangin aja kalau oli itu udah terlalu panas. Efeknya apa? Jelek kan untuk karet. Mobil Chevrolet itu di bagian dalam gearboxnya ada plastiknya tuh. Makanya kadang kita kalau bongkar mobil Chevrolet, kadang di bagian plastiknya itu suka pecah. Ya itu, balik lagi. Ya, kalau perawatan ya, Matic itu nggak jauh-jauh lah. Pokoknya oli aja. Karena hanya mengandalkan tekanan oli Matic. Jadi kerja di Matic itu fluid pressure. Jadi butuh tekanan oli Matic, kopling basah. Dari Bambang. Oh ya, Bambang. Dari Bambang Hugeng Pranoto. #obsesi. Saya tunggu ya Om untuk demo transmisinya yang hadir di Surabaya. Sebentar lagi berarti. Saya punya Nissan X-Trail 2016 T32. Dan kadang-kadang pas lagi jalan sering gemetar saat akselerasi kecepatan rendah di atas 40 km. Di bawah 40 km. Di bawah 40 km. Belajar baca. Getarannya cukup kuat dan buat kaget. Saya pasti lepas gas saat bergetar. Setelah lepas gas, getaran berhenti. Dan setelah itu normal kembali. Kalau akselerasi kecepatan tinggi di tol, nggak ada masalah. Untuk tanjakan seperti menuju ke Kota Batu, nggak ada masalah. Masih kuat nanjak. Tapi akhir-akhir ini getaran makin sering terjadi. Apakah itu kena di transmisinya ya? Cepat buka di Surabaya Om, biar bisa saya bawa ke Domo Transmisi yang udah terpercaya. Terima kasih. Thank you dan sukses terus. Oke, jadi Domo Transmisi nanti hadir di Surabaya bulan Juli. Tanggal 1 kita opening. Betul. Nanti Om Bambang boleh bawa mobil X-Trail-nya T32, bisa bawa ke sana, nanti kita cek. Kalau kecepatan di bawah 40 km itu suka ada, kalau kita sih kayaknya yang gerdek gitu ya. Ada deg-deg. Nanti kalau jalan di atas itu hilang dia. Tapi begitu dia ketemu kecepatan rendah, nanti kadang dia muncul lagi. Ada kemungkinan di pulinya baret. Ada kemungkinan di pulinya baret. Beberapa waktu lalu kan kita sempet rame T32 kan. Nah, ini lagi banjir X-Trail T32. Ada 4 unit T32. Sekali masuk Honda semua. Tapi sekali masuknya X-Trail semua. Iya. Nah, itu waktu kita buka kan pulinya rata-rata baret semua. Karena gejalanya hampir sama. Hampir sama nih. Gerdek, nanti hilang. Kecepatan tinggi normal ya. Karena dia baretnya di awal. Baretnya di bawah. Di gear bawah. Iya, jadi waktu belt lewatin itu pasti dia gede tuh, masih kuat nanjak. Ya, berarti pacernya masih bagus. Pacernya masih bagus, cuma pulinya aja yang kelihatannya udah mulai baret. Iya. Oke, next. Dari Gary Roy, mobil saya Jazz GK5 CVT. Matic-nya masih mau maju, masuk gigi D, udah lumayan berasa delay. Digas udah loyo, seperti habis kopling. Bisa dibikin prima lagi kok. Udah berasa delay. Ini harus dicek kadang. Ya ini sih coba cek dulu bersihin aja lah body pop dulu ya, sambil lihat beltnya masih bagus atau enggak. Dan lain-lainnya kan. Paling kita bisa saranin, jadi kan minta bisa dibikin prima lagi. Berarti kan kita harus cek dulu Matic-nya. Siapa tahu body valve-nya udah kotor ya kan, filternya udah mampet. Itu dulu kita saranin. Setelah itu paling kita bisa saranin tune up juga sekalian. Karena dari Matic kan kadang nyaru nih, bisa sama mesin juga ada. Nah iya, mesin juga mesti sehat. Mesin juga mesti sehat. Kalau ditanya bisa dibikin prima lagi, ya mudah-mudahan kita bisa. Bisa, betul. Dari Erik Caja. #obsesi, kok mau nanya lagi, kenapa penggerak belakang jarang atau mungkin nggak ada yang pakai CVT? Rata-rata pasti AT. Nah, kalau penggerak belakang, mesin di depan, berarti kan ada kopel. Makanya gardannya di belakang. Belum pernah kita ketemu kalau itu CVT. Iya sih betul. Ya kan, rata-rata AT semua yang penggerak belakang. Nah, tapi kalau yang kita pernah iseng kok, kita beli gearbox dari luar negeri, kita import. Terus waktu itu ada Jazz, Yaris CVT tapi AWD. Tapi kan tetap dia penggerak depan. Oh, tetap penggerak depan ya? Iya, cuma ada sambungan ke penggerak belakang. Oh. Atau enggak, kalau teman-teman tahu mungkin boleh kasih tahu kali ya, Ko ya. Siapa tahu di luar negeri, ada mobil apa? Siapa tahu di luar negeri kan, kadang kita juga nggak tahu semua mobil kan yang di luar negeri. Kayak waktu itu mobil diesel itu nggak ada yang CVT ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi di luar negeri ada. Di luar negeri ada kan.
Nah, siapa tahu teman-teman juga tahu mobil CVT yang penggerak biasanya di penggeraknya ada di depan. Nah, ini jadi penggerak belakang, ya bolehlah tulis aja kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Berarti posisi mesin depan. Mesin depan. Terus penggeraknya di belakang kan? Penggerak di belakang. Berarti ada kopel kan? Gardannya di belakang kan? Iya, berarti terus ada gardan. Berarti transmisi yang CVT. Ada nggak gitu ada kan? Nggak. Oke. Bukan berarti mesinnya di belakang jadi penggerak belakang ya. Ini jadi mesinnya di depan tapi penggeraknya penggerak belakang. Dari @Maulana Rizky, #obsesi. Jawab kok. Di antara semua LMPV, mobil Matic mana yang paling memuaskan secara performa, murah, perawatannya, dan durabilitas? #bosan 3 pedal. Sebenarnya ya paling memuaskan secara performa, murah, perawatan, dan durabilitas. Berarti kan ada tiga faktor nih, 3 aspek nih, performa, perawatannya murah, terus durabilitas. LMPV kan low MPV ya. Ya Avanza paling bandel sebenarnya. Perawatan juga murah, spare part juga nggak gitu mahal. Udah kayaknya nggak ada lagi. Durability-nya juga iya. Spare part gampang. Kalau Matic paling memuaskan. Kalau saya sih sebenarnya seneng R3 sih dibanding Avanza. Duduknya lebih nyaman. Avanza kayaknya tuh agak tegak gini ya bawaannya tuh. Nggak, karena dulu pernah punya Avanza, habis itu pernah pindah ke R3. Jadi langsung terasa banget bedanya. Nyaman sih kalau gue pilih R3. Okay. Tapi kalau durability, murah perawatan ya kan, memuaskan secara performa, ya Avanza. Avanza ya. Cuman Matic-nya ya sering problem di gigi mundur sih, ya kan, paling sering ya. Paling sering. Kalau ngomongin Matic ya Avanza lebih sering kasus, tapi kalau R3 memang masih minim lah kasusnya untuk masalah di bagian Matic. Dari @Ferry Kusnadi, Ko Freddy, sudah 6 kali tanya, nggak dijawab. Saya pelanggan Domo di Buaran. Wih, Domo di Buaran. Saya mau tanya, Nissan Juke CVT-nya apakah bandel dan sudah 70.000 km? Apakah nanti setelah 100.000 km, saya harus ganti beltnya? Bisakah dipakai long term? Karena saya punya Juke Revolt terakhir. Edisi terakhir nih. Matic Jet Clean di sana. Mohon dijawab dong. Juke sih sebenarnya awet-awet aja sih. Awet-awet aja sih. Iya, itu rutin ganti oli Matic. Sama hati-hati kalau Nissan coolernya takut jebol. Iya. Ya. Seringnya ujung-ujungnya kalau perhatiin deh, cek radiator kalau udah ditabung reservoir. Kalau udah ada tanda-tanda kok ada kayak ada oli-olinya, kok ada kayak warna susu-susunya, udah itu tanda coolernya jebol. Jadi sebelum Matic-nya lebih parah langsung ganti cooler, habis itu langsung dikuras total oli Matic-nya. Cuma kalau ini kan nanti setelah 100.000 saya harus ganti beltnya. Ya nggak perlu sih. Mau lebih dari itu juga beltnya juga aman-aman aja. Yang penting kita rawat Matic-nya. Itu contohnya oli Matic-nya jangan terlalu lama. Simple aja sih kalau Matic itu sebenarnya. Kuncinya kan cuma di oli. Oli filter. Dulu kan pertama kali kita ngomongin ganti oli Matic setiap 20.000 itu kan jadi pro dan kontra ya, Ko ya. Kalau misalkan orang-orang yang pro ke dealer resmi dibilangnya kita jualan oli gitu kan. Buat kaum mending, wah ini mah kita bengkel nyari untung nih, ganti oli Matic setiap 20.000. Nah tapi sekarang setiap gue perhatiin rata-rata mobil-mobil yang perawatan di Honda ganti oli Matic-nya setiap 20.000 km. Di take olinya ya gue liatnya ya. Nah jadi kayaknya dealer sekarang juga mulai aware nih tentang perawatan Matic nih. Ya kali kan mesin dirawat tapi Matic nggak dirawat gitu. Wah jebol-jebol juga itu, sama aja perbaikannya mahal-mahal juga ya kan. Kita kan boleh menyarankan. Iya. Kalau mau ikutin ya monggo silakan ya kan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Bukannya kita mau marketing jualan oli segala macam. Gimana gitu dengernya ya. Oke, next. Dari @bot. Semua akan CVT pada waktunya, kata ATPM. Semua akan kembali AT pada akhirnya, kata pemilik mobil yang boncos benerin Matic CVT mobilnya. Waduh. Ini kita mau jawab apa ini? Kita mau jawab apa? Bingung saya juga. Ini juga sebenarnya bukan #obsesi, ini #provokasi. Nggak, mungkin dia menyampaikan pendapat aja. Tapi ya nggak bisa dihindarin lah, kata-kata nanti semua pada CVT ya kan? Iya, karena udah mulai kelihatan kok arahnya mobil-mobil Toyota sama mobil Honda tuh yang terbaru-barunya udah mulai CVT. Mitsubishi juga udah mulai CVT banyak, tinggal Pajero doang. Sama Triton aja ya. Iya. Expander aja udah CVT. Iya. Outlander kalau masih ada pun CVT. Ya. Mirage dulu CVT. Delica CVT. Ayo. Iya. Ya kan? Bisa Pajero doang. Sama Triton. Triton ini udah itu mobil-mobil dengan torsi tinggi ya kan. Cuman ya itulah. Mungkin ATPM juga mikirnya satu transmisi bisa diaplikasiin ke beberapa jenis mobil. Iya, itu ya kan, dari CC yang kecil
yang agak gede dikit, yang agak gede juga range-nya nanti bisa dipakai untuk beberapa line up dia ya kan. Satu untuk bersama. Asik. Seperempatnya mirip-mirip semua. Kayak Honda, satu dashboard untuk banyak mobil. Nah. Oke, next kok, terakhir kok. Dari @Zara Ayun Ning Tias. Kalau di VW, waduh VW nih, kan juga pakai konfigurasi sama dengan CC under 2000 cc. Kenapa mekatroniknya bisa riskan rusak padahal sudah menggunakan dual clutch transmission? Makasih banyak. Nah, coba sekali ini lu yang jawab sih. Oke. Dual clutch transmission kayaknya lebih sering bermasalah di bagian elektrikalnya, bener nggak kok? Iya. Ya kan? Mekatronik kan di situ. Mekatroniknya ujung-ujungnya masalah di elektrikalnya. Kalau di mobil-mobil Ford 1,6 yang sering kita temui, Fiesta kan. Fiesta, itu ibaratnya Fiesta, EcoSport sama-sama. Nah, itu di bagian TCM-nya itu cuma gara-gara aki soak aja bisa rusak kok. Memang. Ya kan? Cuma gara-gara aki loh. Bayangin, lu harus memaintain aki lu tuh tetap harus bagus. Sampai kalau lu meleng dikit aja TCM-nya rusak, itu susah kok. Itu susah. Gua akui susah. Nah, berarti mobil-mobil ini sebenarnya mekatronik itu mobil canggih, bener gak kok? Nah, tapi mobil-mobil canggih itu juga pasti punya resiko di perawatannya, bener gak kok? Kalian meleng dikit aja, udah deh, elektrikalnya bye-bye. Biaya perbaikannya bye-bye. TCM-nya mahal. TCM-nya mahal. Harus di coding lagi. Terus belum lagi masalah ketersediaan spare part-nya. Wah, udah. Belum lagi jasanya. Itu yang kalibrasi ini aja udah harus spesialisnya loh itu. Jadi buat temen-temen yang punya mobil dual clutch yang pakai TCM, udah deh, mobil Eropa, Amerika, siap-siap aja. Kalau nggak mau effort di perawatannya, siap-siap boncos. Betul ya kok ya? Ya. Paling itu aja kok untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh komentar aja, tambahin hashtag obsesi. Nanti di sesi selanjutnya bakal kita bahas. Nah, sama aja teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, TikTok kita di Domo Transmisi Official. Ingat 1 Juli kita buka di Surabaya. Dan buat teman-teman, sekali lagi gua nggak pernah bosan untuk ingetin, ingat Domo Transmisi ada di Kelapa Gading. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya, Kerawang, Bekasi, teman-teman boleh langsung aja datang ke Domo Transmisi pusat di Kelapa Gading. Paling itu aja kok dari gua. Ada lagi? Oke, udah itu aja. Domo Transmisi running smooth. Domo Transmisi running smooth.